keberhasilan orang bertaharah batin itu bukan ditentukan murid, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para guru dapat izin dengan basirahnya untuk menguji si murid. Oh, saya kemarin sudah nangis di sana, sudah bergetar. Loh, urusannya apa? Ente bergetar nangis, bisa jadi kejepit kakinya, bisa jadi karena hidupnya lagi susah, bisa jadi kalau lagi dirundung masalah. Nah, ada beda mursyid, beda gaya, beda pengalaman ya. Oleh karena itu betul ada mursyid yang Allah izinkan memendekkan waktu, memanjangkan masa. Maka waktu sekejap itu bisa dipanjangkan, waktu yang panjang bisa jadi pendek. Tapi dia harus wali kutub, Bang Dik, bukan kutu kupret. Ya, dia harus wali yang terhubung dengan Allah yang maha menggerakkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kajian kita kali ini adalah tentang hadas-hadas di dalam kalbu kita, yang nanti akan dijelaskan oleh para buya, termasuk Abuya Ar-Raji Hasim. Nah, sahabat beriman, sebelum kita menyaksikan, jangan lupa kita membaca ta'awuz dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, agar dengan ta'awuz dan selawat Allah menerangi hati dan kalbu kita, agar kita mudah dalam mencerna dan memahami ilmu Allah, terutama ilmu kalbu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Allah, malam ini kitab ini akan dibaca dan diterjemahkan oleh Buya Zul Asfi, lalu akan disyarah tunggal. Jadi kita malam ini menikmati syarahan dari Buya, lalu nanti kepada kita semua yang online ataupun yang hadir baik di bawah maupun di atas, ibu-ibu yang mau bertanya silahkan. Kalau ibu-ibu yang mau bertanya di atas, kirimkan saja surat cintanya ke bawah. Ya. Hah? Serius ya? Baik, kemarin kita sudah membicarakan banyak hal. Terakhir itu kita bicara tentang hijab zulumat dan hijab nur. Yang kemarin juga kita sudah sebutkan ada ala jalaliyahnya dan ada ala jamaliyahnya, seperti yang disampaikan oleh Buya Zul Asfi gitu ya. Dan kita mesti pahami bahwa memang kita dengan Allah itu terhijab, dan hijabnya sangat banyak sekali. Kalau kita rujuk misalnya kepada Ibnu Arabi, itu bahwa hijab kita dengan Allah itu 70.000 hijab zulumat dan 70.000 hijab nur. Tapi walau demikian kita tidak perlu putus asa. Jangan merasa terlalu tebal hijab kita dengan Allah, maka tidak perlulah kita mendekat atau mengabdi kepadanya, karena nggak mungkin juga misalnya kita akan bisa membuka tabir-tabir hijab itu. Ingat, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Siapa saja bisa dikehendaki oleh Allah. Jadi dan dalam bab ini juga tidak ada babnya orang sekolah pondok pesantren atau tidak di pondok pesantren. Jadi di bab kedekatan dengan Allah nggak ada urusan dengan itu. Siapa yang Allah kehendaki. Dan begitu juga di bab ini, nggak ada judulnya kajian ini hanya untuk orang awam saja. Nggak begitu. Awam itu bagaimana? Kalau kita sudah ikut ngaji ini sudah masuk orang khas, paling tidak khasul awam. Paling tidak kita sudah jadi orang khusus dari orang-orang awam itu. Jadi ukuran awam dan tidaknya itu jangan diukur dengan sekolah di pondok, kemudian kampus S2, S3 misalnya, enggak begitu. Buktinya dari beberapa episode yang sudah kita lalui, kelihatannya ruhnya senang semua, menikmatin sekali. Terlepas soal kajian ini paham atau tidak. Kita ingat kalam guru kita,
Yang penting ente hadir aja sudah. Mau tidur, tidur dah. Nah gitu kan. Yang penting nikmatin aja kajiannya. Nah. Itu yang ngomong bukan saya ya. Itu kalau ada ibu-ibu silakan dikasih jalan untuk naik ke atas ya. Di luar. Jadi semuanya kajian kita dari awal sampai sekarang ini itu kan menunjukkan kalau dari awal kita sangat dekat dan intim dengan Allah. Kemudian Allah turunkan kita ke alam asfal yang di situ mulai ada hijab-hijabnya muncul. Ya. Kalau kita ikutin mustalaha yang kemarin itu hijabnya mulai dari alam Jabarut sudah ada hijabnya namanya ruhu as-sultani. Lalu di alam malakut nambah lagi hijabnya namanya ar-ruhu ruwani. Lalu di alam malak ada lagi hijabnya namanya ruhu jasmani. Begitu terusnya sampai kita nasabat gitu ya. Kemudian diutuslah para nabi dan rasul gunanya untuk apa? Untuk menyingkap lagi hijab-hijab itu. Untuk menyingkap lagi. Walaupun kemarin sudah disebutkan oleh Buya Asfi secara sederhana, tadi disebutkan hijab itu ada hijab zulumat dan ada hijab nur. Hijab zulumat itu kemarin disebutkan oleh Buya Asfi apa? Ada kibir, ada apa? Sombong, dengki, dendam, namimah, ghibah dan sebagainya. Itu baru hitungannya 8. Sementara hijabnya 70.000. Maka kita kasih PR kemarin Bu ya. Nanti kita cek yang 70.000 itu nama kita aja, cari maknanya 7 aja sudah. Dari setiap nama kita. Walaupun dalam bab ilmu huruf itu satu huruf memiliki makna 70.000 makna. Itu dalam bab. Nah, kemudian hijab berikutnya ada hijab zulumat. Kadangkala kita ngaji ini juga bagian dari hijab juga. Mentang-mentang kita sudah ngaji, ujungnya apa? Sombong, zulumat. Walaupun ini adalah nur. Kedekatan juga bisa jadi hijab. Nah, kadangkala kita pahami kenapa itu semua bisa terjadi begitu. Itu ternyata kenapa kita terhijab itu karena diri ini kotor. Diri ini kotor. Dan bahkan diri ini adalah dosa. Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa keberadaan kita pun sejatinya adalah dosa. Nah untuk itu kita mesti kembali, kita mesti masuk ke ranah penyucian. Kalau kemarin sudah diawali dengan bab talqin dan taubat. Talqin dan taubat. Kemudian talqin taubat itu juga dibimbing oleh para guru, dibimbing oleh para mursyid. Apakah ketika setelah talqin dan taubat kita sudah suci? Nah, ini perlu juga jadi catatan kita ya. Jangan mentang-mentang kita sudah taubat atau sudah hijrah lalu kita sok suci atau merasa suci. Makanya insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan terkait dengan toharoh. Kita akan membicarakan tentang toharoh. Bagaimana sebetulnya toharoh itu yang nanti akan disyarah oleh Abuya. Di sini ada klunya, ada toharoh zahir dan ada toharoh batin. Kemudian di satu sisi ada lagi kita minta penjelasan nanti dari Abuya. Itu ada kalam. Di satu kitab dikatakan kalam itu dinisbahkan kepada Abu Yazid Al-Bustami. Tawaddu' bima'il ghaib in kunta dza sirrin. InsyaAllah kita akan dengar juga itu penjelasan nanti dari Abuya terkait dengan itu. Dan harapannya tentu kita ini bukanlah manusia yang suci dan kita jangan sok suci juga. Maka setiap kali kalam kita atau kalam para guru itu disini katakan setiap hari itu mestinya kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah kan sudah jelas mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Ujungnya itu qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikannya. Wa qad khaba man dassaha. Maka merugilah orang yang mengotorinya. Maka tugas kita setiap hari itu adalah bagaimana membersihkan. Bagaimana setiap hari kita bersuci. Bagaimana setiap hari kita bertaharah. Nah berikutnya, bagaimanakah cara bersuci itu? Kemudian ada bersuci secara zahir dan ada bersuci secara batin. Bagaimanakah implementasi itu? Nah ini insya Allah yang akan kita baca malam ini.
insyaallah akan dibaca oleh Buya Zul Asfi Bagindo Pakya. Silahkan Abu ya. Nah ini nih, lupa kita karena tidak biasa jadi moderator ya. Kali ini menjadi moderator sih. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita berharap wasilah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bukan karena beliau maka kita tidak akan kenal Rabb kita. Untuk itu mari kita sama-sama sejenak menundukkan jiwa kita, mengharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah anugerahi kita dengan ilmunya, kemudian Allah anugerahi kita dengan kesucian jiwa, dan sehingga kita bisa dapat mendekat dan menikmati keintiman dengannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita sekarang baca kitab Sayyidi Syekhi Qutb Rabbani Sultan Auliya Syedi Abdul Qadir Al-Jilani, Kitabul Sirr Asrar. Sekarang pasal ke-13. Pasal ke-13 tentang taharah. Wa bisanadikumul mutasili ila sahibil kitab. Qala al-faslu الثالث عشر في بيان الطهارة. Fasal ke-13 tentang bersuci. Allahumma tahhir qulubana bi sayyidina tahir. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. فالطهارة على نوعين: طهارة الظاهر وطهارة الباطن. فطهارة الظاهر تحصل بماء الشريعة، وطهارة الباطن تحصل بماء التوبة والتلقين وتصفية وسلوك الطريق. فإذا انتقض وضوء الشريعة بخروج النجس يجب تجديد الوضوء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جدد الوضوء جدد الله إيمانه. رواه إمام الغزالي في الإحياء. فإذا انتقض وضوء الباطن بالأفعال الذميمة والأخلاق الردية كالكبر والحقد والحسد والعجب والغيبة والكذب والخيانة، يعني مثل الخيانة العين واليدين والرجلين والأذنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان والأذنان تزنيان. فتجديده وضوء الباطن بإخلاص التوبة عن هذه المفسدات، وتجديد الإنابة بالندم والاستغفار واشتغال بقمعها من الباطن. وينبغي للعارف أن يحفظ توبته من هذه الآفات، فتكون صلاته تامة، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فوضوء الظاهر وصلاته مؤقتة، ووضوء الباطن وصلاته مؤبدة في جميع عمره في كل يوم وليلة متصلة. Pasal ke-13 tentang taharah atau bersuci. Ada dua jenis taharah. Yang pertama bersuci. Ada dua jenis bersuci. Yang pertama bersuci secara zahir atau lahiriah kita. Yang kedua bersuci secara batin. Bersuci secara zahir itu dapat dilakukan dengan air syariah, maksudnya air yang kita gunakan dalam keseharian dengan syarat-syaratnya. Sedangkan bersuci secara batin hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kesejukan air taubat, talqin, pembersihan kalbu, dan menjalani perjalanan salik, serang suluk. Jika batal wudhu syariah, contohnya seperti keluarnya najis, maka harus diperbaharui wudhu tersebut sebagaimana Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan, siapa yang memperbaharui wudunya, maka Allah akan memperbaharui imannya. Sedangkan jika wudu batin itulah yang batal, contohnya melakukan hal-hal tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik, seperti kibir sombong, benci, dengki, ujub, dan ghibah, menggosip, berdusta, berkhianat. Contohnya khianat itu tidak sesederhana kita bayangkan, termasuk di situ khianat mata, khianat dua tangan, dua kaki, dua telinga, sebagaimana Rasulullah pernah menyabdakan, dua mata pun bisa berzina dan dua telinga pun bisa berzina. Bagaimana cara memperbaharuinya? Memperbaharuinya adalah wudu batin. Gimana wudu batin itu? Mengikhlaskan taubat dari hal-hal yang dapat membinasakan kebaikan ini. Yang kedua, memperbaharui inabah. Inabah itu ingin kembali kepada Allah. Dengan cara kita harus betul-betul menyesali, memohon ampun kepada Allah, dan harus sering untuk berupaya menghapuskan hal-hal buruk tersebut dari batin. Maka sepantasnya bagi orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga taubatnya dari penyakit ini semua, sehingga sholatnya itu sempurna, sebagaimana Allah taala berfirman, inilah apa yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang senantiasa ingin kembali kepada Allah dan menjaga dirinya. Sedangkan wudu zahir dan sholatnya zahir itu sifatnya temporal. Sedangkan wudu batin, begitu juga sholat batin, sifatnya adalah selamanya, sepanjang umurnya, setiap malam, setiap hari, sepanjang hari dan sepanjang malam, senantiasa tanpa putus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dustur ya Sayyidi Rasulullah. Alhamdulillahilladzi satarana bijamali sitrihi wa nawwarana bisyu'a'i jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud, sayyidil thaqalain, man ismuhu fi as-sama'i Ahmad wa fi al-ardi Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Para muallim, Buya Dr. Aldomi, Buya Asfi, dan juga ada Angku Mudo, ya, Rahmat, ya. Beliau ini semua orang-orang yang khidmat di surau-surau ribat. Ini Angku Rahmat ini biasa ngajar di Jati Keramat, ya, tempatnya Haji Iman Hisham sama Pak Letkol Firdaus biasanya. Mereka khidmat di sana, ya. Semoga Allah memberkahi mereka semua. Dan malam ini Buya Yunal sedang bertugas di pesantren, jadi tidak dapat datang. Juga ada beberapa mu'alim lain yang tidak dapat datang. Dan ini ikhwah fillah, insyaallah tawakuf sementara di bulan Ramadan, nanti dilanjut suluk. Setiap sorenya nanti ada kajian yang nanti juga dibimbing oleh beliau berdua ini, ya, Buya Dr. Aldomi dan Buya Asfi. Setiap sore diambil dari jilid 1 kitab Jami' Usulil Aulia, insyaallah, ya, itu salah satu kitab pegangan dalam tariqah yang mu'tabarah, ya, insyaallah. Dan ada live-nya insyaallah, ya. Jadi yang jauh, yang tidak dapat ikut, dapat mengikuti kajiannya selama 10 hari terakhir nanti, ya. Kita sampai pada fasal yang ke-13. Ini fasal penting sekali, saudara-saudariku. Tanpa fasal ini, tanpa bab ini, maka sholat seseorang tidak sah secara fikih dan tidak diterima di sisi Allah. Bang Dik, beranikah masuk masjid kalau lagi junub? Ya. Bang Ronald, beranikah sholat kalau belum wudu? Bang Iwan, beranikah takbir kalau tadi pakai celananya kena najis? Berani nggak? Masa lalu, ya, masa lalu. Dulu pas berdiri langsung tembak gitu, ya. Habis itu langsung sholat, masih sholat. Jadi jangankan masuk ke hadirat Allah,
kita memasuki masjid itu gak suci, gak bersih, kita gak merasa pantas. Benar gak? Coba tanya kepada saudara-saudari kita yang perempuan atau istri kita, betahkah dia duduk di masjid dalam keadaan masih kotor, masih belum mandi junub atau belum mandi suci hadas besar? Mereka gak betah. Masjid itu bangunan itu menurut ahli zahir, tapi secara batiniah Masjid Baitullah itu ulama sepakat mengatakan qalbul mu'min Baitullah. Kolbu orang beriman percaya kepadanya itu Baitullah, adalah rumah tempat menyebut namanya. Jadi di mana kita nyebut nama bukan di lisan, lisan ini hanya menerjemah. Allahu Akbar itu hanya menerjemah. Jika di kolbu ini terasa keagungan Allah, maka diterjemahkan lisan Allahu Akbar. Untuk masuk ke alam kolbu itu, Baitullah yang bernama kolbu itu mesti juga bersuci dari hadasnya kolbu. Hadas kolbu berkait dengan nafs jiwa. Kalau fikih, sholat tidak sah jika kita berhadas dan bernajis. Coba diingetin, ada berapa? Kita berhadas dan bernajis. Hadas ada dua. Hadas yang besar, contohnya apa? Lo beda itu Bang Dik. Buang air besar dengan hadas besar beda. Hadas besar itu Bang Dik habis malam pertama. Nah itu hadas besar. Ya itu hadas besar namanya. Kalau buang air kecil, buang air besar itu hadas kecil. Hadas kecil. Yang Bang dikeluarkan itu dalam buang air itu namanya najis. Maka kalau najis nempel di badan, cukup dibersihkan tempat yang najis, wudunya tidak usah diulang. Tapi kalau kita mengeluarkan hadas, maka wajib mengulangi wudu. Paham di situ? Sama di kolbu ini juga ada hadas kolbu, ada najis kolbu. Ya, hadas kolbu yang dia bersumber dari hijab zulmaniyah, hijab-hijab kegelapan. Sedangkan najis kolbu, sifat-sifat yang muncul dari kegelapan jiwa. Jiwa itu suka keras kepala, jiwa itu sombong, emosinya besar, nafsunya besar, syahwatnya besar, egonya besar. Itu dari najisnya jiwa, itu kenajisan. Apabila dua hal ini ada, maka ruh seseorang tidak akan dapat merasakan Baitullah qalbu. Baitullah qalbu enggak mungkin. Ya, oleh karenanya apik sekali Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu mengatakan bersuci itu ada dua, bersuci zahir, bersuci batin. Kalau tubuh yang kotor dimandikan, dibersihkan pakai air, ada 7 jenis air. Nanti kita ngaji khusus Buya Asfi, ini pakar fikih dan juga pakar hadis. Dia mau pakar semuanya, ilmu kalam juga, ya, tasawuf juga, suka-suka dia lah itu. Pernah memberikan ta'liq terhadap satu matan fikih dalam bahasa Arab, bahwa ada jenis-jenis air, ya. Ada 7 macam air. Cara gampang menghafalkan itu mulai dari laut, air laut, nguap, air uap. Oke. Terus turun jadi hujan, air, hujan ada berapa tuh? Kalau turunnya di gunung nanti jadi air mata, air mata ngalir di sungai jadi air. Oke. Terus masuk ngeresap ke tanah jadi air sumur. Di tempat yang sana itu ketika hujan airnya belum berhasil cair, jadi turunnya salju, tambah air salju pas 7.
Itu cara ngapalnya. Ngapal itu nggak usah pakai 1, 2, 3, nggak pakai. Diurut dengan cara membuat cerita. Itu cara menghafal dan antum selama-lamanya tidak akan pernah lupa kecuali stroke. Jadi selama-lamanya tidak akan lupa kecuali ya, itu sebabnya orang-orang yang sudah tua itu tidak pernah lupa cerita, tapi dia akan lupa tentang teori. Ya, coba datang ke orang tua-tua. Ya, karena ruh ini punya cerita, punya kisah. Maka jika diulang nama-nama yang ada dalam kisah-kisah masa azaliyah itu, dia akan menangis. Dia akan rindu. Ya, dan dia ingin pulang. Ya. Bang Dik belum mau diajak pulang deh. Belum mau diajak pulang deh. Bersuci yang zahir tahsul bima'is syariah, didapatkan dengan air yang sesuai dengan air dalam ilmu fikih, ilmu syariat. Tadi yang 7 itu ya. Berarti air ini masuk gak? Sirup nggak masuk. Ini masuk? Nggak masuk. Ya, ini diminum bukan untuk bersuci. Nah, kebanyakan orang sama untuk kolbunya, harusnya untuk menyucikan kolbunya dia pakai untuk minum kolbunya. Gitu ya. Maksudnya salah pasang ilmu. Karena berilmu tidak bersanad. Emang mahal bersanad itu. Karena egonya harus dihancurkan dulu. Tapi kalau sudah hancur nikmatnya bukan main. Ya. Lalu beliau mengatakan taharatul batin, taharah bersuci yang kedua, suci batin, suci kolbu, suci ruh. Bagaimana caranya? Yang pertama pakai apa? Bima it-taubah. Nah, inilah yang ditanyakan oleh Buya Aldomi dari beberapa hari yang lalu. Tawadda bima il-ghaib in kunta dhatas sur. Berwuduklah engkau dengan air kegaiban jika engkau mempunyai sir rahasia. Ya. Apa itu air gaib? Yang tidak tampak oleh kasat mata. Itu adalah nurut taubah. Air yang muncul dari cahaya taubat. Jadi orang kalau bertobat itu dia bisa nangis, Bang Dik. Itu wuduknya. Itu wuduknya dia. Maka dalam hadis dikatakan Nabi SAW, hadis Tirmizi ya, 2 air ya, 2 cairan yang akan memadamkan siksa api neraka. Yang pertama air yang mengalir karena takut kepada Allah. Yang kedua air yang keluar saat berjuang fisabilillah, itu darah. Ya. Maka enggak ada namanya orang itu takut. Kita riyadhah babnya taubat, lagi suluk bab taubat. Kalau lagi jihad babnya darah. Maka seorang sufi enggak pernah takut jihad. Antum tenang aja. Jika ada orang menuduh para sufi anti jihad, dia enggak paham. Namun sufi tahu kapan masanya berjihad, kapan masanya jahat. Kalau bab jahat kita mujahadah dulu, riyadhah dulu, bertorikoh dulu. Nanti kalau sudah mulai musim fitnah menyebar di mana-mana, kedaulatan bangsa sudah tidak ada, negara sudah meranda, baru kita pakai jihad yang zahir. Masa di jihad bunuh sesama muslim, itu jahat namanya, ya, nggak ada. Maka ketika para sadah di Al-Azhar diminta oleh presidennya, kamu buanglah bab jihad di dalam taklim, dalam ajaran fikih. Jawabannya apa? Tenang Tuan Presiden, kami tahu kapan mengajarkan jihad. Gak usah ajarkan kami yang begituan. Ya, ini baru tobat sudah bab jihad. Di situ jadinya penjahat. Maka berwuduklah dengan ma'il ghaib. Berwuduklah dengan air kegaiban. Al-ghaib nurun inda ahlihi. Gaib itu menjadi nur bagi ahlinya. Ya, gaib itu menjadi nur bagi ahlinya. Ya. Apa yang tidak tampak oleh mata terasa oleh batin, yaitu penyesalan. Orang yang menyesali kesalahan masa lalunya, Allah terbitkan nur di kolbunya.
Nah, usaplah wajahnya dengan itu. Ya, barulah muncul air mata. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya taubat pun ditalkin. Dibimbing sama guru. Sebagaimana Allah mentalkinkan di Quran, maka ahlinya akan mentalkinkan kepada murid-muridnya. Oleh karenanya teman-teman, saudara-saudariku, kalau buya-buya kita ini habis sholat kah atau pas mau zikir, tawajuh khatam, mengajak astagfirullah, ikuti. Itu lagi nge-share talqin istighfar itu. Yang ditalkinkan tidak hanya kalimatullah, yang ditalkinkan juga istighfarnya. Ya. Lalu yang kedua, wat-talqin, yaitu talqin kalimah. Mentalkinkan, memberikan, menyuapi kalimat Allah masuk ke dalam kolbu. Jadi apa yang disebut dengan talqin zikir? Tadi talqin taubah, sekarang talqin zikir. Karena di dalam diri kita ada ar-ruh al-qudsi, ya, ada ar-ruh as-sultani, yang di dalamnya ada bidarut tauhid, ada benih-benih ketauhidan yang Allah sisakan di dalamnya, benih-benih memori. Ruh ini pernah berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka benih ini ditanamkan kembali oleh guru, diambil, dibersihkan dengan istighfar, lalu ditajam. Kenapa ada beberapa murid gurunya ngomong ini, kamu amalkan dulu ya Hayyu Qayyum sekian hari. Coba lihat padi sebelum ditanam di sawah, apa yang dilakukan dulu? Tandur. Apa tuh bahasa Indonesianya apa? Bukan, itu mah tanahnya. Padinya disemai dulu. Bukan, yang waktu itu masih banyak satu tumpuk. Itu diapain namanya? Benihnya disemai. Benihnya disemai dulu sehingga tumbuh sekira sejengkal, ya. Lalu diambil atu-atu. Talqin itu kalau menyebar benih itu langsung Allah. Ya, kecuali kolbunya sudah mati. Maka barulah dikatakan dalam surah Al-Fatihah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi dalam waktu sekejap itu, walaupun di dunia nyata bentuknya cuma 1, 2, 3 menit, tapi sudah disemai sesaat, dia akan tumbuhnya pakai sholawat, karena 1 sholawat sama dengan 10. Maka itu rahasianya kenapa guru ulang lagi sholawat, kenapa? Itu bijinya belum tumbuh, benihnya belum tumbuh, belum minimal sejengkal begini. Udah jadi kayak bentuk rumput, baru diambil, ditancapin satu-satu. Itu namanya talqin. Itu namanya talqin. Paham? Ya. Lalu apa faedahnya tadi? Setelah disemai, kenapa kemudian butuh waktu sekian hari? Ada rahasianya. Tadi apa? Digemburin. Ranah tempat mau nanam kalimat Allah itu mesti dia gembur, nggak boleh dia keras. Kalau dia keras, ditancapin, dia tumbuh tapi tidak berbuah. Dia tumbuh tapi tidak subur. Jadi jangan ngeyel bilang, saya udah talqin kemarin di Torikot Ono, saya mau talqin lagi di sini. Kamu ngatur-ngatur mursyid, jadi mursyid aja sendiri. Ya, keberhasilan orang bertaharah batin itu bukan ditentukan murid, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para guru dapat izin dengan basirahnya untuk menguji si murid. Oh, saya kemarin sudah nangis di sana, sudah bergetar. Loh, urusannya apa? Ente bergetar nangis, bisa jadi kejepit kakinya, bisa jadi karena hidupnya lagi susah, bisa jadi kalau lagi dirundung masalah. Nah, ada beda mursyid, beda gaya, beda pengalaman, ya. Oleh karena itu betul ada mursyid yang Allah izinkan memendekkan waktu, memanjangkan masa. Maka waktu sekejap itu bisa dipanjangkan, waktu yang panjang bisa jadi pendek. Tapi dia harus wali kutub, Bang Dik, bukan kutu kupret. Ya, dia harus wali yang terhubung dengan Allah yang maha menggerakkan waktu. Maka bersama dia kita sudah sehari semalam mungkin, atau 2 hari 2 malam rasanya sebentar. Mungkin sudah bertahun-tahun rasanya sebentar.
Kenapa? Dia bersama dengan poros waktu. Ya. Jadi dengan apa yang kedua? Dengan talqin kalimah. Nah, maka talqin kalimah seperti itu. Ya. Kalau sudah ditancepin, dibiarin atau dirawat? Dirawat jika ada rumput yang tumbuh, dikasih pupuk. Nah, yang mahal hari ini dipupuk dengan pupuk organik atau pupuk kimiawi. Tapi yang cepat tumbuh yang mana? Namun yang mahal yang mana? Organik. Ini orang-orang organik ini. Itu orang-orang organik itu. Ya. Kalau situ orang kimiawi itu. Jadi lama nggak langsung keluar izin wakil talqin jadi khalifah, jadi mursyidnya nggak langsung keluar, mesti berproses dulu. Bukan karena dia pinter langsung jadi wakil talqin, enggak. Karena dia alim, pinter hadis, pinter hadas, langsung kemudian diangkat jadi mursyid, enggak semudah itu. Mesti dipupuk secara organik, secara alamiah. Ya. Karena sudah ulami, maka tumbuhnya dia sabar tumbuhnya. Coba petani itu sabar enggak? Sabar dia. Maka guru itu mesti sabar. Jadi guru itu mesti orang paling sabar. Kadang-kadang lagi asik, udah bagus, tahu-tahu tikus masuk. Tahu-tahu musim hujan, siput apa namanya? Keong grogotin. Si guru ngelihat, harus dibersihin. Itu namanya ditalkin ulang, ditobatkan ulang. Diambil muridnya sama gurunya. Maka jadi guru, jadi mursyid itu lebih ribet dari jadi orang tua. Antum jadi orang tua paling doain sukses anak 1, 2, 3. Anak Bang Dik berapa? 7 doang. Murid itu banyak, gurunya 1. Makanya diribat gurunya banyak. Karena muridnya sudah mulai banyak. Jadi megangnya bareng-bareng. Kita manhaji. Jadi kemursidan di sini itu manhaj. Kalau mati mursyidnya, manhajnya nggak mati. Ada mursyid yang mengundurkan diri, manhaj nggak boleh mengundurkan diri. Jalan terus. Dan yang mimpin suluk tidak mesti mursyid tua. Siapa aja yang kemudian yang dapat izin, dialah, ya. Dan mereka modelnya sistem. Masa kita kalah dengan perusahaan-perusahaan dunia, dengan yayasan-yayasan dunia, dengan pergerakan-pergerakan yang sifatnya materi. Kita juga harus punya manajemen bagus untuk bab rohani. Ya. Harus tidak semua orang harus jadi leader. Tidak semua orang juga harus jadi murid. Tidak semua orang juga harus jadi khidmat. Ya, ngikutin sunnatullah berjalan. Ya. Nah, kalau semua orang jadi mursyid, siapa yang jadi murid? Kalau semua orang nggak mau jadi mursyid, semua orang jadi murid. Gimana ceritanya? Maka ini kita tunggu apa yang Allah mau buat, bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau, ya. Wa tasfiyah, talqin dan tasfiyah. Tasfiyah itu, jadi setelah apa beda tobat bersuci dengan tasfiyah? Tasfiyah itu gini, sebulan pertama atau 2 bulan pertama setelah ditanam pasti muncul rumput-rumput liar. Rumput liarnya bersihin, itu namanya tasfiyah. Paham? Ya, dia sudah tumbuh. Kalau tazkiyah semuanya dibabat dari awal. Kalau ini sudah namanya tasfiyah. Tasfiyah itu membuat dia bening. Dia sudah bagus tapi dibikin lebih bagus, itu namanya tasfiyah. Lalu setelah tasfiyah apalagi biar? Suluk thariq, ya, mesti dia menempuh thariqah. Maka thariqah ini ada orang yang dia thariqahnya thariqat khalwat. Khalwat itu dia menyepi. Ada yang jalwat, dia di keramaian. Dan dua-dua ini fasilitas dari Allah, tidak boleh melebih-lebihkan salah satunya. Saya tidak ridho jika ada antum nanti ngomong ini,
Thariqat aneh mah thariqat keramaian, jalwat, mengingat Allah dalam keramaian. Apa itu suluk-suluk itu? Ya, suluk-suluk itu thariqah nyepi-nyepi, diem-diem, ngapain gak level? Jangan begitu. Di thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syaziliyah, Khalwatiyah, mereka ijma semua. Nah kemudian Kubra, Kubrawiyah, semua ijma bahwa ada dua khalwat, ada dua suluk. Suluk khalwat, suluk jalwat. Di Syatari juga begitu. Jadi nggak ada yang kemudian bilang, Naqsyabandi itu suluknya formal, kita mah suluknya di pasar, gitu. Kita suluknya di keramaian. Loh jangan gitu. Emang ente bisa berhasil? Suluk dalam sepi pun belum tentu berhasil, apalagi suluk dalam keramaian. Coba suluk dari handphone bisa nggak? Gaya-gayaan suluk-suluk. Ya, nggak mau suluk ala Nabi SAW. Coba perhatikan, baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi bukan? Nabi ya, penutup para Nabi dan Rasul, 10 hari terakhir masih khalwat, masih itikaf. Jadi khalwat itu adalah iktikafnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka ayuhal ikhwah, jadi mungkin yang sudah diangkat jadi khalifah, wakil talqin, jadi muqaddam, kalau sudah diangkat bukan berarti suluknya selesai, suluknya lanjut. Suluknya lanjut. Itu namanya thariq suluk. Ya, suluk thariq, menempuh. Suluk artinya menempuh, thariq artinya jalan. Fa idzan taqada wudu syariah, apabila batal wudu syariat, maka mesti diulang wudunya. Kalau ketempelan najis cukup bersihin najisnya. Sama jika kolbu itu ya rusak dari dalam, maka mesti tobat besar lagi. Maka apa perbedaan istighfar dengan tobat? Jika kotornya dari di dalam kolbu, kolbunya mulai mengeras, maka dia pakai taubat, taubat nasuha. Jika munculnya dari nafsiyah, dia cukup dengan istighfar. Maka istighfar dan tobat berlainan. Ya, istighfar dan tobat berlainan. Bahkan ada teknik lain. Ya, dalam banyak hadis kita menemukan bahwa Nabi SAW mengatakan, siapa yang baca zikir ini 100 kali, Allah ampuni dosanya. Ya, siapa yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, diampuni dosa-dosanya. Itu tanpa istighfar dan tanpa tobat ya. Ilustrasinya apa? Coba teman-teman, kalau gelasnya kotor cuma karena kotor bekas air putih, itu cukup dikasih air keran, dia bersih nggak? Tapi kalau ini pakai kena kopi itu berkarat ya. Apa dia hitamnya, dia ada pekatnya, dia mesti digosok. Jadi kalau cukup disiram air, itu namanya karena berkah wirid pagi sore yang dari nafsiyah hanyut, bersih. Nah, tapi jika dia sudah berkarat, mesti ditaubatkan. Itu perbedaannya ya. Oleh karenanya teman-teman, saya mau tanya, antum mungkin bayangin istighfar itu kayaknya menegangkan. Aneh mau tanya, kalau badan kotor mandi itu asik nggak? Asik nggak? Seger nggak? Oleh karenanya at-taubatu fiha ladzah. Di dalam tobat itu ada kenikmatan yang luar biasa. Wa fil istighfar ni'mah. Di dalam istighfar itu ada nikmat yang luar biasa. Ya, kalau anak kecil bisa mandi sendiri, itu sebabnya antum ditalkinkan taubat dan istighfarnya. Jadi tifilnya baru tifil ma'ani, masih kecil. Maka dibimbing dulu karena rohaniahnya belum dewasa, dibimbing satu-satu, dimandiin. Maka dikatakan dulu awal-awal kita bangun ribat ini, kalau istighfar gini, Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni kami dari dosa mata, dosa telinga, atau kita bacain.
Ya. Kenapa? Kayak mandiin anak kecil. Itu anak saya, ya, yang Helen, kalau dia sudah kotor badannya, dia setiap kotor selalu minta dimandiin, dan bagi dia mandi itu asik. Padahal masih kecil, baru 2 tahun. Itu anak kecil, ya. Pada senang mandi nggak? Ya. Kalau lagi badannya kotor, senang mandi. Mandi itu bisa dengan air putih, air sejuk, bisa dengan air hangat. Nah, itu namanya toriko. Dihajar pakai kalimah yang mana nih? Ya, dengan yang hot atau dengan yang lembut. Nah, kelembutan itu pada sholawat. Jadi kalau nggak bekerja dengan yang panas, kasih yang lembut. Ya, gitu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi nikmat gak istighfar? Oleh karenanya banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa sekarang kalau kita doa istighfar kok nggak dibimbing lagi atu-atu? Karena saya berhusnuzon, antum sudah mulai remaja. Husnuzon walaupun sebenarnya belum semua juga. Remaja batinnya, ya. Kayaknya emang dibalikin lagi Bu ya. Dibalikin lagi kayak gitu selama suluk nanti ya. Astagfirullahnya disebutkan satu-satu. Setelah dosa anggota tubuh masuk ke dosa kolbu. Dosa mulai dari dosa syirik. Syirik itu, syirik paling bahaya adalah syirik khafi, syirik tersembunyi. Harap dipuji orang, takut dicaci orang. Ini paling bahaya. Itu musuhnya semua orang yang ingin usul kepada Allah, dan jadi penyakit orang-orang yang main di sosial media kalau nggak belajar ilmu ini. Main politik, sibuk pencitraan tapi nggak ngerti bab ini. Tapi antum kalau sudah oke, silakan main sosmed, silakan main pencitraan boleh-boleh aja. Loh, kenapa ada yang garuk-garuk? Ya, ini serius, pencitraan itu boleh nggak? Boleh, yang penting luar dalamnya sama. Yang ditampilkan itu yang di dalam. Ya. Maka Allah Ta'ala ya menyebut surahnya manusia itu suratul Rahman. Surah itu citranya kita. Ya, pencitraan zahir kita ini adalah kedermawanan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mandang orang kita pasti tumbuh simpati. Ya, kalau ada kesamaan faham nanti jadi empati. Ya. Contohnya kemarin ada yang sakit kan? Ya. Langsung semuanya kerja bakti itu bersama-sama untuk bantuin biar biayanya selesai. Itu contohnya. Karena persaudaraannya sudah persaudaraan rohani, tidak dibatasi lagi oleh nasab, ya. Walaupun guru-gurunya di sini banyak orang Sumatera, Bang Dik. Tapi kan Bang Dik bukan orang Sumatera kan? Nah, istri Sumatera kan, nggak ada urusan. Ini aja Haji Iman orang Jawa, ya. Ada orang Singapura, Melayu, ada orang Betawi, ya kan, lengkap. Jadi kita di dalam bab kerohanian tiada lagi nasab-nasaban, ya. Oleh karenanya mohon maaf, kita tidak tertarik membahas tentang nasab, apalagi nasab Ba'alawi, apalagi nasab yang bukan Ba'alawi. Kita sekarang sedang membahas nasab rohani. Ya, pantaskah kita bernasab kepada ahli-ahli rohani? Ya. Lalu dikatakan di situ, ya, ini hadisnya tidak sahih, ya, cuma dia semakna. Siapa yang memperbaharui wudunya, Allah perbaharui cahaya imannya. Ya. Fa idzan taqada wudu'ul batin bil af'al dami wal akhlaqir radiyah. Jadi apa yang membatalkan wuduk batin, wuduk dengan cahaya gaib tadi? Af'al dzamimah, perbuatan yang tercela. Jadi wuduk batin batal dengan perbuatan yang tercela. Dan yang kedua, al-akhlaq ar-radiyah, akhlak yang rendah. Radiyah. Nah, af'al, apa af'al? Nah, ini munculnya dari nafsiyah. Munculnya dari nafsu. Bisa bentuknya ambisi, emosi, bisa bentuknya syahwat. Ya. Lalu ada sifat-sifat yang rendah. Apa sifat yang rendah?
Kolbunya iblis itu kolbu yang sombong. Kolbu yang sombong, kolbu yang iri dengki. Ada iri nggak sama orang? Hati-hati, jangan pernah terbersit di samping kiri kita, di bawah makom kita, jangan. Ya, jangan bersit begitu. Ya. Kadang orang cuma dengan pakai pakaian soleh gitu ya. Emang ada pakaian soleh ya? Lalu merasa dirinya sesuatu. Antum sarungan gini terus ngeliat ada orang pakai celana pendek terus benci, jangan, santai aja, santai bro, ya. Belum tentu juga orang yang pakai celana pendek itu lebih hina daripada kita. Siapa tahu dia mazhabnya Hanafi kan? Ya husnuzon aja lah. Ya. Apalagi yang paling bahaya satunya yang menjadi penyakit hari ini adalah suudzon, buruk sangka. Antum sering buruk sangka kan sama orang? Ya, bener kan? Sering buruk sangka sama orang. Ya. Kalau ada nih Bu Aldomi pakai mobil terus ngomong ini, wah ini hasil jual talkin nih kayaknya nih. Mahar, agen menjual nama ruh. Serius ya? Iya cerita lama. Atau begini, guru kita sudah berubah, dia sudah nggak zuhud. Ya, sudah berubah deh. Jadi dia lebih senang gurunya merana daripada gurunya enak. Kalau dia pakai yang bagus-bagus nggak apa-apa, itu wajar, ani murid. Ya, kalau guru kan nggak wajar ya. Justru dibalik, antum kalau pergi ke Sudan, di Sudan itu nggak boleh punya harta banyak kecuali musyrik. Murid nggak boleh, karena murid dianggap masih belum dapat memilah-milih antara cinta dunia dan cinta akhirat. Tapi itu jadi modus belakangan. Nah, kita nggak masuk begitu. Bagi kita, udah lihat segala sesuatu milik Allah, ambil yang halal, nikmati yang halal, mau sedikit banyak itu urusan antum. Yang penting jangan masuk ke dalam kolbu. Masalah milih kaya miskin itu masalah rajin jemput apa bukan? Ya. Kitanya jarang jemput terus bilang lagi zuhud. Ente pemalas namanya. Ya. Ngomongin orang, ujub. Ya. Ujub apa beda ujub dengan riya? Ujub mengagumi diri, kalau riya mengagumi amal. Itu bedanya ya. Ujub memandang diri, riya memandang amal. Dan dua-duanya syirik khafi. Dua-duanya syirik khafi. Dan ada satu hadis untuk orang pemain sosmed. Waman samma'a samma'ahullah. Terjemahan enaknya apa tuh Bia? Siapa yang suka pamer tentang kebaikan dirinya, Allah akan pamerkan keburukannya. Ya. Oleh karenanya, ikhwafillah, itu terjemahan biasa. Tapi kalau kami menerjemahkan kayak begitu, wa man samma'a khairan aw syarran. Siapa yang mempublish baik itu buruk ataupun baik sama. Cuma dia memandang dirinya. Binana ala ru'yati nafsihi, karena dia memandang decak kagum kepada dirinya. Bukan memandang dirinya sebagai hamba Allah. Bukan memandang dirinya sebagai hamba yang diberi nikmat oleh Allah. Maka orang begini akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oleh karenanya ayuhal ikhwah, saudara-saudariku, gak usah menampilkan hal-hal yang perfect di sosial media. Kita ini ala kadarnya aja, ya. Bukan berarti kita yang ngaji Sirul Asrar ini orang-orang suci, ya. Sepakat, ya. Kita setiap hari tobat. Kami tiap hari tobat, tiap hari mandi tobat. Karena memandang diri kami ini hina, ya.
Bahkan kita kalau pikir-pikir tiap hari, kita ini nggak pantas ngaji kitab begini. Cuma kalau ngomong begitu, itu namanya putus asa. Sedangkan Allah mengatakan jangan terlalu berputus asa. Bukankah Al-Quran lebih mulia dari Sirul Asrar? Kenapa Quran dibaca, Sirul Asrar nggak boleh dibaca? Ya, siapa yang bikin kaidah begitu? Pasti syaitan bertubuh manusia. Jika wudhu kita batal karena wudhu yang zahir, diperbaharui dengan air yang zahir. Ada tekniknya wudhu? Dimulai dari kaki apa kepala? Apa dari muka? Apa dari tangan? Tangan itu bukan rukun. Rukun pertamanya apa? Muka. Wajah dulu. Maka wudhu itu ketika berwudhu, bersihkan wajah kolbumu dulu. Yang menatap kepada Allah itu wajah kolbu. Bersihkan dulu itu, baru kemudian bagian yang lain dalam diri. Ya, maka ketika kita menyuci muka, katakan, ya Rabb, wajah ini hina, tidak pantas engkau tatap, tapi izinkan aku ditatap dan menatap. Pakai hati aja, gak usah pakai lagi wudhu terus angkat tangannya kapan selesainya. Itu dalam hati. Ini yang disalahfahami dari kitab Ihya Ulumuddin dan karya-karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Beliau mengajarkan doa setiap rukun-rukun wudhu, lalu dikira orang itu bacaan harfiah, dibaca secara literal. Bukan, itu dibaca secara maknawi. Itulah yang disebut berwudhu dengan ma'il ghaib. In kunta dzatus sir. Jika engkau betul-betul diberikan rahasia dan punya rahasia, dan memang kita sebenarnya ada rahasia itu. Sirullah itu ada dalam diri. Punya sir enggak di kolbunya? Ada, cuma sadar apa enggak, itu aja. Karena kita punya rahasia di kolbu, rahasia dalam jiwa, rahasia dalam diri, sebenarnya semua kita diizinkan Allah nanti untuk berwudu secara rohani. Ya, satu paket dengan wudu zahirnya. Oke, sahkah wudu? Sahkah sholat tanpa wudu? Maka sah dari terimakah sholat tanpa wudu rohani? Ya, ahli fikih hanya mengajarkan, mohon maaf, ahli fikih sekarang kata Imam Ghazali hanya mengajarkan fikih zahir. Tapi ahli fikih zaman salafus saleh mengajarkan fikih zahir dan batin. Hari ini kalau orang mau sholat, dia hanya memikirkan wudu yang zahir, tapi tidak mempersiapkan wudu batin. Oleh karenanya zahir sholatnya sah, batin sholatnya tidak diterima oleh Allah SWT. Tempatnya udah bagus, wadahnya udah bagus, ketika dipersembahkan kepada Allah ternyata rasanya tidak enak, dibuang lagi, dibalikin lagi, dicuekin. Ya. Maka di bagian ujung ya, dikatakan oleh beliau, jika wudu batinnya rusak, maka kembali lagi bertaubat, berinabat, beristighfar. Kembali lagi. Oleh karenanya inilah yang disebut Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kenapa Allah dahulukan lewat lisan Rasulullah setelah wudu berdoa menjadi ahli taubat dulu, bukan bersuci dahulu? Ini yang disebut bersuci dengan ma'il ghaib. Ya, inilah dalil. Maka kalam Imam Junaid atau Abu Yazid itu bukan kalam-kalam batiniyah, tapi itu kalam Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu kerohanian. Ya, dalilnya tadi, doanya itu. Antum doa nggak habis wudu? Nggak, lupa ya. Allahumma ja'alni, syahadat dulu, syahadu la ilaha illallah, syahadu Rasulullah. Ya, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku orang-orang yang suka bertaubat. Taubat hal-hal yang batiniah. Ya, baru mutatahhirin, bersuci dari yang zahir. Oke, lalu beliau mengatakan, ya, dan sebaiknya seorang yang mengenal Allah menjaga taubatnya dari perusak-perusak taubat, ya, sehingga sholatnya sempurna. Ya. Wudu zahirnya itu terbatas, sholat zahir juga terbatas. Kalau wudu batin tidak terbatas, ya, tidak
Kalau sholat berapa kali minimal sehari? 5. Kalau sholat batin, awal sholat batin adalah awal sholat zahir dan tidak ada selesainya sampai sekarang. Ya, jadi ketika ada sahabat saya mengatakan, saya kalau selesai assalamualaikum tuh kayak merasa jauh dari Allah. Loh, kok begitu? Nah, justru orang-orang yang kenal Allah baca assalamualaikum itu melanjutkan sholatnya yang tadi hanya zahir, lanjut sholat batin. Apa sholat batin? Zikir khafi dan merasa dipandang oleh Allah yang maha zahir dan batin. Wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Buya. Luar biasa Bang Dik. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya apa yang sudah dijelaskan oleh Buya itu sangat jelas sekali dan sangat terang sekali. Tentu barangkali ada yang perlu diperterang, ada yang perlu diperjelas. Jika sesuatu itu belum terang dan belum jelas untuk kita, maka boleh dan ada kesempatan untuk kita bertanya. Langsung nunjuk tangan. Ini siapa yang duluan ini? Baik, tolong dikasih mic. Ini ada yang mau bertanya. Ini ada Bang Dik yang nanya, ada Bang Ronald ya. Siapa yang duluan? Ayo, sweet dulu, sweet. Gak enak ada yang muda dia. Yang tua ngalah ya. Baik Buya. Ini mah dari pengalaman pribadi aja ya Buya ya. Kadang kalau sehabis sholat kan suka ada rasa, enak barusan sholatnya nih. Tapi ada saat setelah sholat nggak dapat apa-apa nih. Ya. Ketika kita dapat feeling enak setelah sholat, apakah itu artinya bersuci kita secara batin sukses? Dan apakah sebaliknya? Ketika sholatnya lagi nggak enak nih, apakah itu artinya kita tidak sukses bersuci secara batin? Gitu Bu ya. Wah, ini keren sekali pertanyaannya nih ya. Betul Bang Ronald. Ya. Ini kayaknya pusok pulang dari Australia begini pertanyaannya. Indikator daripada wudhu rohaninya tidak oke, tidak sempurna, tidak pas. Selesai sholat terasa tidak beres, tidak bebas. Jadi indikator wudhu batinnya tidak sempurna, tidak pas adalah ketika selesai sholat batinnya belum terbebas. Batinnya kayak masih ada yang nyangkut. Itu sebabnya walaupun Nabi SAW mengajarkan istighfar itu hanya sunnat, mustahab bagi ahli fikih, tapi secara ilmu adab itu hampir wajib. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istighfar lagu, astagfirullah, ya Allah ampuni sholatku yang tidak sempurna, sholatku yang tidak khusyuk. Maka omongin di batin, zahirnya kita baca astagfirullah, batin kita mengatakan, ya Allah sholatku tidak sempurna, qalbuku tidak betul-betul menghadap kepada engkau, mohon diampunkan. Pasti nangis lagi tuh sholatnya, apa istighfarnya nangis lagi. Lalu setelah itu minta supaya Allah bebaskan kita dari belenggu tadi. Inilah rahasia Allahumma antas salam. Apa makna as-salam? Al-bari' min kulli auratin wa afat. Jadi terbebas dari kekurangan-kekurangan itu disebut salamah. Allah yang maha as-salam, yang maha tidak terikat, yang maha terbebas dari semua kekurangan, semua aib, semua keburukan. Oleh karenanya setelah diistighfarkan, minta lagi Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau dihadiskan cuma kalimatnya sederhana sekali, tambahannya dari ulama banyak. Allahumma antas salam, ya Allah yang maha terbebas dari kekurangan hanya engkau, sedangkan aku tidak terbebas. Minkas salam, jadi semua kesempurnaan darimu ya Allah. Ya,
Kalau di kebanyakan ulama Nahdiyin kan ditambahin ya, Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika, maka kembali juga kepada engkau dan hidupkan kami dalam salam, masukkan kami surga Darussalam. Tapi kalau di hadis cuma 3 aja ya, Allahumma antas salam minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram, itu cukup. Saya lebih senang baca yang versi hadisnya ya, jadi jangan heran itu bukan ani lupa bacanya, bukan. Haji Sam kan nanya di hatinya, kalau mantas salamnya pendek. Itu rahasianya ya. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi secepat-cepat Nabi berdiri, biasanya Nabi habis sholat duduknya lama, tapi kalau beliau terburu-buru tidak pernah meninggalkan 2 kalimat itu, istighfar dan Allahumma antas salam. Maka dalam hadis juga dikatakan 2 kalimat ini mesti menghadap kiblat. Kalau ingin melihat ke kanan, ke kiri atau menghadap jamaah setelah Allahumma antas salam. Jadi bukan sembarangan orang balik-balik begitu, enggak. Ada adabnya. Ada adabnya ya. Begitu Bang Ronald ya. Wallahu a'lam bishawab. Langsung dari Bandung nih. Luar biasa. Oke, terima kasih Buya dan Bang Ronald. Sebelum ke Bang Dik, kita kasih dulu ibu-ibu di atas Bang Dik. Oke. Ibu-ibu lagi ditungguin Bang Dik gitu. Silakan ibu-ibu yang nanya di atas. Assalamualaikum Bu ya. Gaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada di lantai atas Bu ya. Oh, makamnya tinggi ya? Ya, oke Bu, lanjut Bu. Ya. Mutmainah mau tanya Bu ya. Ya. Kemarin saya lihat YouTube yang saya nggak hadir selama Ramadan ini di rumah Bu ya. Saya lihat masalah wudu zikir. Zikir harus berwudu. Kalau memang habis sholat memang iya Bu ya zikir gitu Bu ya. Yang saya mau tanyakan, kalau setelah selesai sholat saya mau belajar terus selalu berzikir, tapi saya tidak dalam keadaan, maksudnya sudah batal gitu Bu ya. Itu bagaimana Bu ya? Sudah Bu? Sudah Bu ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu ya. Bu ya Asfi. Lah. Saya moderator Bu ya. Aduh. Moderator jadi jawab nih Bu. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama, dalam beribadah itu atau dalam zikir ada namanya zikir formal dan ada namanya zikir informal. Zikir formal kita berwudu, sholat, kemudian disejadah, hadap kiblat. Maka itu mesti kita berwudu. Kemudian zikir non formal itu banyak sampelnya. Zikir non formal itu setelah kita tidak duduk di sajadah atau di mi'raj kita. Di mihrab ya. Mi'raj naik karena ibunya di atas masalahnya Bu ya. Makanya naik tuh. Nah, banyak hal contohnya, bukan hanya soal jalan. Kita kan juga sering mencontohin misalnya dan mengajak kita semua Bapak Ibu sebelum tidur itu kita mesti wudu. Oke. Kemudian setelah wudu, disentuh oleh suaminya atau yang suami disentuh oleh istrinya. Terus bagaimana? Wudu lagi? Enggak jadi tidur tuh, wudu terus aja. Jadi di bab itu kita tidak sedang mau sholat. Kalau mau tidur wudu dulu, itu kita jalanin adabnya saja, sunahnya. Kemudian nanti mau disentuh istri atau sebaliknya, itu jangan dihitung lagi, jangan uduk lagi. Nah itu. Kemudian di jalan ya yang pertama kalau kita salah satu adab dalam berjalan itu mesti wudhu dulu. Nah tadi Buya sudah jelaskan, ada wudhu zahir dan ada wudhu batin. Yang pertama wudhu zahir, maka tentu kita pakai air. Nah kalau batal wuduknya ya ketika sudah sesuai dengan hal yang membatalkan wudhu kan, tersentuh atau mengeluarkan sesuatu dan sebagainya.
Kemudian yang kedua ada wudhu batin yang tadi yang selalu mengistiqomahi dzikrullah. Nah, dalam bab ini ketika kita sedang berjalan yang tadi kita sebut, kalau batal wudhu yang zahir tetapi kalbunya tetap selalu zikir, itu dalam kesejatiannya jangan cemas pula, kita kan gak berwudhu, gak boleh zikiran. Nah, gak begitu juga. Gak begitu juga. Maka tadi ya sebelum melanjutkan ini, salah satu rukun ya kita sebut Buya ya. Rukun ribat, kalau talqin di ribat itu rukunnya mesti ngamalin ya Hayyu ya Qayyum. Nah, itu sejatinya di situ itu adalah belajar wudhu secara batin di situ. Jadi jangan cemas bagi Bapak Ibu misalnya yang disuruh baca dulu ya Hayyu ya Qayyum selama 40 hari. Udah pusing. Lah, kita kan mau talqin. Nah, ini rahasianya. Rahasianya ini belajar dulu wuduknya secara batin, bertahap membacanya ya Hayyu ya Qayyum gitu ya. Kemudian jika telah selesai 40 hari, jangan kedepankan nafsiyah kita. Kita sudah selesai 40 hari, ditalqin dong gitu. Nah, enggak gitu juga. Ya, laporan mesti dilapor ya. Ya, insyaallah jika nanti ada izin dari Abuya dan insyaallah akan dapat ininya, dapat haknya. Ya, ada derajat hasanatnya ya. Nah, kemudian di dalam bab ini ketika kita berzikir itu kan banyak hal itu. Kan kita mendekat kepada Allah. Ketika mendekat kepada Allah yang lebih baik itu gimana? Yang lebih baik itu bersih zahir dan batin. Wudhu zahir dan wudhu batin. Tuh yang paling sahihnya begitu. Afdaliyahnya begitu. Artinya apa? Syariatnya beres dulu. Itu afdaliyahnya. Jika misalnya wudhu zahir kita batal, ada yang ahsannya. Selalulah sebut nama Allah. Dan bahkan dalam kesejatian wudhu secara batin itu yang tadi disebut oleh Buya Ar-Razi, tawadda bima'il ghaib in kunta dzasirrin itu kapan saja mesti nyebut nama Allah itu. Bahkan di kamar kecil sekalipun kalbunya selalu menyebut nama Allah. Asal enggak dizahirkan saja. Asal enggak dizahirkan saja. Nah, inilah yang kita jaga itu. Maka ibu-ibu pergi ke pasar, yang pergi jalan ya selalu zikir. Makanya dulu kita pernah syarah bab zikir ini. Kebetulan waktu itu kita ngaji di Polda Sumatera Barat tuh ya, masjidnya belakang. Lalu kita muncullah syarah zikir ini. Bapak-bapak yang jadi polisi, yang jadi polantas dan lain-lain kan bisa zikiran. Kalau dulu itu saya jelasin begini ketika lalu lintas itu kan begini-gini kan, pakai fluid lalu pakai tangan. Lalu kita suruh ganti Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan enak juga. Begitu juga ibu-ibu yang masak itu. Coba gulainya itu ketika mau diaduk itu Subhanallah walhamdulillah. Oh, itu gulainya enak itu. Coba aja Bu kalau enggak enak. Maaf Bu ya, enak itu insyaallah, apalagi diselawatin. Jadi begitu. Nah, tuh kata Buya tuh bisikannya Bu, pelet syar'i itu begitu tuh kata Buya. Jadi insyaallah ada kebermanfaatannya ya. Ada yang afdaliyahnya, ada yang ahsannya, ada yang hasannya. Jadi begitu tuh tahapannya Ibu. Maka afdaliyahnya tentu kita jaga juga wudu secara zahir. Kemudian jaga wudhu secara batin. Kemudian jangan gara-gara kita batal wudhu secara zahir kita enggak ngingat Allah. Nah, ini terutama untuk ibu-ibu juga ini yang belum naik makom. Ibu-ibu ini ada 2 makom Pak. Kalau sudah naik makom dia maka puasanya 30 hari. Iya. Nah, ini yang untuk yang belum naik makom. Yang untuk belum naik makom, ibu-ibu, maka ketika sedang didatangi oleh bulan, ya, jangan berhenti untuk tidak berzikir kepada Allah.
Dan salah satu adabnya juga apa? Walaupun kita secara ininya hadas besar ya, adabnya juga selalu jugalah berwudu setiap hari. Itu bagi-bagi yang wanita haid, jaga juga wudunya. Tapi wudunya bukan wuduk sholat ya. Jaga wudunya, kemudian di dalamnya tetap, kalbunya tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mesti jaga supaya enggak masuk yang lain-lain. Apalagi di akhir zaman ini banyak bisik-bisikannya. Bisikan setan, bisikan tetangga. Jadi begitu Ibu, semoga jelas ya. Ya. Terima kasih Ibu yang di atas. Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah tadi kajiannya ya sahabat, yaitu tentang hadas di dalam kalbu kita. Kalau membersihkan hadas secara lahiriah itu sangat gampang dan mudah ya sahabat. Tentu saja dengan menggunakan air lahiriah pula. Dan hadas lahiriah dapat dilihat oleh mata kasar sehingga kita mudah membersihkannya. Tapi hadas di dalam kalbu kita seperti apa yang dijabarkan oleh para buya kita tadi, sungguh sangat kita tidak mengetahuinya. Allah lah yang mengetahui hadas tersebut. Allah lah yang memberitahu kepada kalbu para nabi, para wali-wali Allah, dan sampailah kepada kita sekarang ajarannya. Nah, sahabat beriman yang dirahmati Allah, marilah kita sibuk dengan membersihkan hadas di dalam kalbu, dan semoga Allah mencegah kita dari apapun yang mengotori kalbu kita. Jangan sampai kita berpatok hanya kepada lahiriah, namun lupa dengan kalbu kita. Nah, sahabat beriman, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, dan semoga Allah mencurahkan cahayanya, melimpahkan cahayanya ke dalam kalbu kita, dan semoga Allah mempermudah jalan kita menuju taat dan pengabdian kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Bagi sahabat yang sudah mendukung dan mendoakan channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang membalas semua kebaikannya. Dan semoga Allah memurahkan rezeki kita, memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan semoga Allah menguatkan iman dan tauhid kita sampai kita mati nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsihi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.